Kalau boleh kasih bocoran, Oke. ya kan, GMV-nya berapa sih? Kalau GMV bulan kemarin ya, kalau bulan ini kan belum habis bulannya. Di bulan kemarin hampir menyentuh 2 miliar. 2M, 2M. 1 bulan. Rata-rata dari mana? Papua pernah, Papua Jayapura. ada yang beli? Papua. Papua? Betul. Kita Itu sudah kan ongkos kirimnya mahal. awal mulanya itu sebenarnya bukan niat menjadi afiliator seutuhnya. Halo Indonesia, selamat pagi. Kita berada di podcast Bisa Bicara Santai bersama Onkyo. Pada hari ini saya kedatangan 2 bintang yang sedang bersinar di live streamer TikTok, yang dimana kalau mereka hadir penjualannya akan langsung sold out. Maka saya perkenalkan adalah Encing, Ucup, Halo. dan Tina. Adia, Tina, ya kan? Di sini saya ingin menanyakan bagaimana mereka berproses dari tadinya bukan siapa-siapa menjadi penjual yang cukup canggih. Coba boleh Anda ceritakan sedikit bagaimana perjalanan Anda proses sampai ke hari ini? Boleh. Jadi awal mulanya itu sebenarnya bukan niat menjadi afiliator seutuhnya, tapi niat untuk menjadi sehat yang pertamanya. Istri kebetulan overweight ya. Kamu dulu berapa? 74 kilo. Dari berat badan 74 kilo ingin berusaha untuk jadi body goals. Nah, makanya saya cobalah untuk ajak istri hidup lebih sehat dengan pakai treadmill waktu itu. Kebetulan kita bergerak di sport juga ya, niche sport, olahraga, sport and outdoor. Nah, seiring berjalannya waktu belum kita coba live waktu itu ya. Belum dicoba live. Ada suatu hari kita coba live dan kebetulan ya alhamdulillahnya pada saat live pertama itu langsung meledak penonton kita. Pertama kali Coba live. Untuk coba live kita masih belum tahu apa itu afiliator, apa itu keranjang kuning, apa itu TikTok lah, kita masih buta soal TikTok. Tapi waktu itu Putri yang punya inisiatif atau kebetulan Ucup Putri yang punya inisiatif? Putri yang punya inisiatif. Kebetulan saya juga masih kerja kan di suatu perusahaan. Dia coba-coba live dan kebetulan meledak. Dan dia coba buat semacam challenge day 1 sampai day 30 ya, hari ke-30 untuk 10.000 langkah. Yang kebetulannya lagi, banyak kebetulannya ya jadinya ya. 10.000 langkah? 10.000 langkah setiap hari. Ucupnya atau kamunya? Sayanya. Putri yang 10.000 langkah. Waktu lagi pertama berjalan 10.000 langkah itu kaki apa nggak pegel? Pegel, pasti. Tapi besok tetap dijalanin Tetap lagi? dijalani, konsisten. Terus? Di hari ke-9 ya. Iya. Di hari ke-9 kebetulan kontennya dia FYP. FYP di 1 juta viewers pada saat itu. Hanya live doang waktu itu? Hanya konten. Konten. VT. Konten atau VT? VT-nya FYP. Pada saat VT-nya FYP itu follower melonjak drastis. Nah, di situ kita berpikir ada kesempatan, ada jalan
di TikTok ini. Bagaimana kita memanfaatkan momentum FYP itu supaya momentum FYP itu bisa menjadi batu loncatan dan bisa jadi stabil di kita. Yang kebetulan Untuk cari uang kan? untuk pastinya. cari uang, Betul, untuk cari ke uang depannya. kan. Waktu lagi seiring perjalanan kamu masuk ke dunia live streamer selling, ya kan, Oke. untuk jual produk, ya kan, pasti itu ada suka dukanya. Pasti. Yang paling mudah saya sering lihat gitu loh di sana kan, kamu tahu kan, saya sering perhatikan, saya selalu menganalisa, ya kan, selling point apa yang membuat itu orang beli ke kalian? Oke. Karena saya perhatikan ini niche yang sedikit kayaknya mungkin afiliator itu jarang sekali mau bermain di niche treadmill, ya kan. Orang saya juga biasa ngelihat yang lain paling hanya 12, 15 yang terkenal adalah ya mungkin paling cuma 1-2, ya kan, begitu loh. Kemudian kamu masuk ke sono, selling point-nya tuh apa? Gitu loh. Apa yang membuat orang tuh tertarik untuk membeli sama Tina dan Nana punya akun gitu loh. Mungkin ya kalau dari kelebihan kita, selling point kita ada before afternya. Betul. Before after kita, before after Tina lebih tepatnya ya. Karena berdasarkan pengalaman yang kita jalani itu, jadi orang bisa menilai kalau treadmill itu adalah penyebabnya Tina menjadi body goals pada saat ini. Itu loh jadi. Dan yang kedua adalah dari after sales kita yang bisa dibilang unik ya dibanding afiliator lain. Kita selalu punya ide-ide baru fresh. ya, ide-ide Ya. yang fresh. Seperti contohnya setiap orang yang check out melalui kita, melalui link kita, melalui live streaming kita, check out treadmill ya, itu akan mendapatkan grup diet langsung dimentori oleh Tina yang Selama sudah berapa berpengalaman. 1 bulan. Kalau 1 bulan berarti masuk di platform WhatsApp. Iya, betul. Kalau setelah lewat dari 1 bulan, apa kamu Tidak dimentori, tapi kalau mereka masih bertanya nggak apa-apa. masih bertanya nggak apa-apa di sono? Ya berarti kalau konsep marketing itu ada danau luas sama danau kecil. Jadi Betul. kamu mulai membuat satu komunitasnya tersendiri, itu yang menjadi daya tariknya kan dari Betul. sana kan. Selama penjualan itu yang paling terjauh itu rata-rata dari mana? Papua pernah, Papua Jayapura. ada yang beli. Iya, Papua. betul. Kita sudah Itu kan ongkos kirimnya mahal. Iya, kebetulan ongkos kirim rata-rata customer kita yang dari Papua selalu mengeluhkan ongkos kirim. Namun itulah hebatnya platform ya, TikTok utamanya. Ada satu kejadian benar-benar customer kita konfirmasi ke kita kalau dia mau kirim ke Papua dan dia mendapatkan voucher gratis ongkir. Free. Free. Benar-benar free ongkir dari Tangerang sampai Papua. Cuman kalau ongkir free itu kan sekarang mulai dibatasi nih. Betul. Ya kan, dari pemerintah mulai dibatasi 1 bulan hanya boleh 3 kali. Ya kan, 3 kali atau 3 hari, saya masih belum tahu persis gitu loh. Menurut kamu itu nanti mengganggu kamu punya pendapatan nggak? Mungkin agak sedikit mengganggu sedikit di awal aja sih. Karena apapun kebijakannya kalau menurut saya itu tidak bisa menghalangi orang Indonesia untuk Berbelanja. online shopping. Kalau sudah Anda rasakan mulai terganggu di sana, Oke. ya kan? Berarti kan harus ada plan B. Iya. Bener ya? Plan B-nya persiapan apa nih? Kalau kita lihat lah ya, mungkin 3 atau 5 tahun itu kan masih ada peluang ya untuk di bisnis live streamer ini, ya kan? Mau lari kemana nih? Mungkin pertanyaan itu memang ada di benak kita ya. Sampai saat ini pun masih ada. Cuma lebih tepatnya adalah apabila ini FOMO si treadmill ini, kita masih coba sebut ini FOMO ya si treadmill ini ya, karena memang wah di akhir-akhir ini wah penjualan kita. Kalau kita sebut ini FOMO,
pada saat FOMO ini berakhir, apa yang kita jual? Itu yang lebih tepatnya ya, yang di benak kita. Nah, untuk strategi kita sebenarnya lebih melebarkan sayap aja sih. Di niche ini kan di kategori sport and outdoor ada banyak ya. Mungkin ada dari sport apparelnya, ada olahraga lainnya yang bisa kita jual nantinya gitu sih. Ya untuk saat ini kita coba jalin kerjasama dengan berbagai pihak, vendor-vendor yang dengan lain. vendor-vendor olahraga, vendor sport yang ada, dengan brand relation kita. Kebetulan dari MCN kita ada brand relation yang bisa cari brand-brand yang bisa masuk ke niche kita. Sampai sekarang pasti penawaran dari agensi-agensi ini banyak, ya kan? Pasti banyak sekali. Pasti. Karena mereka itu pasti punya data. Ya kan, TikTok itu punya channel manager, dia juga pasti membocorkan ke agensi-agensi, ini mau nggak? Dia pasti tawarkan seperti kayak begitu. Ada bocoran sedikit mau nempel ke agensi mana? Kok ketawa? Agensi jelas banyak, jujur jelas banyak. Tawaran dari agensi banyak, dari MCN, kalau untuk afiliator lebih tepatnya ke MCN ya. MCN juga cukup banyak, ada dari Indo, ada yang dari China-nya langsung yang kontak kita. Ada dari China-nya. China-nya ada? Bahkan begitu kita sign, kalau agensi atau MCN dari China-nya ya, begitu kita sign kita langsung dapat trip ke China. Oh. Itu. Nih sahabat Onkyo ya. Saya buru-buru undang Tina dan Nana untuk hadir di sini, ya kan? Karena kalau dia udah tanda tangan, saya tidak akan bisa ngobrol dengan dia di sini, ya kan? Itu udah pasti bicara rate cut-nya dia orang itu ada nilainya, ya kan? Makanya saya buru-buru mengundang Tina dan Nana untuk hadir di sini. Kalau boleh kasih bocoran, Oke. ya kan? GMV-nya berapa sih? Kalau boleh kasih bocoran, ya kan kita sebut nilainya aja itu GMV berapa? aja ya. GMV aja, GMV kalau under table fee-nya nggak usah. Kalau GMV bulan kemarin ya, kalau bulan ini kan belum habis bulannya. Di bulan kemarin hampir menyentuh 2 miliar. 2M? 2M. Satu bulan? Dalam Dari 1 bulan. 1 Mei sampai 31 Mei ya? Iya. Sampai 31 Mei. Kalau bulan Juni berarti mau nyentuh GMV berapa nih? Bulan Juni ya target kita sih sebenarnya ya setara atau naik 2 kali lipat lah. Dari 2M Dari 2 jadi ke 4M? 2 ke 4? Iya. Itu bukan hal yang mudah. Iya, jelas. Ya itulah challenge-nya. Itu challenge-nya, ya itu target ya buat Betul. penyemangat kan gitu loh ya. Kadang-kadang saya ngelihat di status kamu itu ada satu arah yang kalian mau tuju ya kan di sono. Nah, saya mau tanya ke Putri. Put, di titik ini kamu itu jadi bintangnya lah ya. Kalau di sana itu kan kamu jadi bintang, ya kan. Kemudian saya ada lihat status kamu adalah pejuang garis 2. Kalau seandainya, ya kan, itu dikasih oleh Tuhan, kamu kemudian mau punya anak atau mulai dikasih anak, Mau. ya kan? Pasti kamu mau dong. Otomatis kan karir kamu stop di sana. Bagaimana? Tidak, tentu tidak. Belum tentu Kamu kalau mau bawakan olahraga untuk bumil gitu? bisa. Oh. Apalagi recovery orang setelah melahirkan mungkin Oh, iya sih, kalau arahnya sih bisa ke sana sih. masih. Kalau menurut aku malah gini, dengan diberikan anak mungkin nanti ya, insya Allah diberikan anak, malah melebarkan sayap kita untuk niche baru, Oh, rezeki dari anak. rezeki baru, bisa masuk niche baby, perlengkapan ibu dan anak, itu lebih masuk lagi. Terus recovery, olahraga untuk ibu hamil sampai recovery setelah pasca melahirkan ya, itu masih bisa. Jadi ide-ide kreatif kita malah.
ada mentoring untuk ahli gizi atau apa waktu lagi menjalankan live streaming ini? Kalau mentoring Paling nanya ke gizi, teman-teman yang dokter spesialis aja sih paling ya. ke teman-teman Ya, juga kan, dari banyak. sono ya. Ya sebenarnya kan di zaman internet ini kan gampang sekali untuk cari data ya kan gitu loh. Gampang. Ide-ide yang fresh itu biasa didapat dari mana? Apa punya sendiri atau kamu coba cari juga di luar kemudian di istilahnya ATM ya, amati, tiru dan modifikasi ya, ya kan? Karena saya ada lihat satu ini harusnya menarik sih, saya nggak tahu, tapi nanti kita kita lanjut nih di pertanyaan ini, yaitu jam tangan yang kamu masukin jadi es batu, Oke. iya kan? Penjualannya bagaimana? Untuk penjualan dari smartwatch ya, memang itu ada dari satu brand. Itu endorse saja atau kamu ada taruh keranjang endorse puding di itu sono? sebenarnya Itu hanya endorse doang. endorse, dan kita tidak wajib menjualkan sebenarnya ya, tidak wajib, cuma endorse saja. Cuma saya menarik dari itu brand ya, karena dia menjanjikan mengklaim tuh benar-benar anti segalanya, sampai ada garansi. Wah lah, dengan rusak tukar baru, itulah yang buat saya buat konten itu, extreme test namanya. Kalau penjualan sih sebenarnya ya masih cukup oke lah dari smartwatch itu. Kasih report nggak penjualannya itu booming atau nggak? Sebenarnya ya nggak terlalu wah kalau di smartwatch itu ya, cuman ada aja. Lebih booming di main itu kita. Oh, di walking pad ya. Walking pad. Kalau sekarang ya kan di pemilik toko offline itu banyak yang mengatakan kalau penjualan online itu merusak harga offline. Betul. Iya kan? Padahal kalau saya lihat ya kan harga yang ditawarkan vendor di sana nilainya 1,5 juta, ya kamu jualnya 1,5 juta. Betul. Iya kan? Menurut pandangan kamu, itu merusak atau enggak? Lebih ke memudahkan sih. Online shop ya lebih tepatnya ya. Itu lebih memudahkan, bukan merusak pasaran. Karena memudahkan pembeli, nggak perlu jauh-jauh cari barang seperti itu. Dia bisa cari dari rumah aja, bisa belanja dari rumah aja, yaitu lebih memudahkan kalau dari pandangan saya ya. Jadi bukan saingan? Bukan saingan sama sekali? Bukan sama sekali. Karena tipikal orang membeli barang juga ada berbagai macam ya. Ada yang tim mageran. Tim mageran itu berarti ya online aja udah. Ada orang yang harus lihat langsung kualitasnya, harus pegang langsung. Ada juga begitu. Jadi kita punya market yang berbeda sebenarnya. Ya, kalau gue sih tim yang harus megang barang dulu baru beli. Di online itu jarang sekali mau beli barang yang di atas 1 juta lah, ya kan? Kalau dia udah di atas 1 juta, mesti lihat dulu itu semua karena ada nilai value kan dari sono kan, ya kan di sono. Nah, ini penutup, ya kan, kita nggak panjang-panjang, kita juga nggak bicara teknis. Ini pesan untuk anak-anak muda, ya kan, yang banyak nih, ya kan, kalau saya ngelihat juga waktu lagi kamu live itu kan, atau di konten itu, Kak, bagaimana sih caranya untuk jadi afiliator, ya kan, terus pesan dari kamu tuh apa? Pesan untuk mereka orang gitu loh. Oke. Kalau dari pesan dari kita ya, yang pertama, nggak usah kebanyakan mikir, lakuin aja dulu. Gas aja dulu. Lakuin dulu, mau itu jalan atau enggak, mau itu viral atau enggak, lakuin dulu. Ya kan, rezeki sudah ada yang atur. Dan setelah udah dapat kesempatan itu ya, misalkan salah satu konten kalian FYP udah dapat kesempatan itu, jangan pernah sia-siakan momentum itu.
maintain FYP kalian supaya bisa berkelanjutan. Ya, kalau untuk cari ide kan kalau sekarang gampang banget ya. Betul. Apalagi AI itu udah ratusan bertebaran kan, Betul. tinggal cari ide di sana ya. Pasti kamu juga pakai ada yang kamu pakai nggak AI? Kita Untuk bisa bantu. pakai ChatGPT sih, Pak. Hanya itu doang. Untuk cari ide konten. Kalau lagi benar-benar buntu ya ChatGPT aja. Itu udah sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Bahkan ya kalau sebuntu-buntunya kita ada endorsement pun ide kontennya dari ChatGPT. Oh, Itu sangat menarik. jadi teknologi yang ada sekarang itu juga harusnya membantu live streamer Sangat-sangat dari membantu, sana. sangat memudahkan dan sangat membantu. Oke. Thank you Tina dan Nana sudah hadir di undangannya saya, ya kan? Iya, sama-sama. Semoga yang diinginkan sama Putri sebagai pejuang garis 2 itu hadir di sono. Biar nambah ide konten. Ya, biar bisa juga nambahin the konten, ya kan? Ini juga bukan sesuatu yang inspiratif, ya kan? Tapi revolusioner, ya kan? Semoga cerita ini menjadi manfaat, ya kan? Dan berguna bagi orang yang masih berjuang di sana. Jangan pernah ragu, jalan terus, ya kan, gas terus, karena dengan berpikir Anda akan berdiri di tempat tadi, tapi tidak akan maju ke depan. Betul. Sampai jumpa di sini, Zenil.